Sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI berdiskusi dengan Riza Ramli tentang perekonomian dan iklim demokrasi di Indonesia. Salah satunya ex-kepala Bais TK Bais TNI, Letjen Purnawirawan TNI AD Yayat Sudrajat, yang juga aktif sebagai pengurus Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa, mengakui memiliki keresahan atas kondisi bangsa yang berjalan tanpa sistem yang kokoh dan terkesan tanpa arah yang jelas. Masalah ketidakadilan di bidang ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang semakin dikuasai oleh asing, dan masalah utang negara yang semakin menumpuk sehingga menjadi beban yang sangat berat bagi generasi mendatang. Yayat juga meresahkan kenaikan harga-harga sembako, tarif BBM, harga gas, BPJS, serta perekonomian masyarakat di lapisan bawah yang semakin sulit. Merespon hal itu, Riza Ramli memaparkan berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selengkapnya, Dr. Rizal Ramli. Saya mau bicara singkat saja di mana kita hari ini. Masih ada harapan apa enggak? And what next? Hari ini ada dua masalah besar. Satu memang ekonomi. Sebelum pandemi, ekonomi kita sudah melambat. Dengan pandemi makin melambat lagi. Dan kelihatannya pandemi ini belum akan selesai sampai 6 bulan, 9 bulan yang akan datang. Walaupun jenis COVID-nya makin lama makin melemah. Orang kena versi baru, tapi tingkat mortality-nya, kematiannya makin lama makin rendah. Yang kedua, masalah utang memang makin lama makin besar. Untuk bayar pokoknya saja tahun lalu itu 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja 370 triliun. Total tahun lalu itu 770 triliun. Untuk bayar bunga 370 triliun, pemerintah harus ngutang lagi. Jadi bukan gali lubang, tutup lubang, tapi gali lubang, tutup jurang. Ya. Prioritas anggaran kita nomor 1 adalah bayar utang dan bunganya. Karena jumlah segitu itu hampir sepertiga dari anggaran. Untuk pendidikan hanya 20%. Untuk gaji pegawai negeri, ABRI, sipil, pensiunan paling hanya 15%. Ya, jadi prioritas utama anggaran kita selama ini adalah bayar hutang sebetulnya. Tapi pemerintah canggih. Dia selalu mengatakan utang kita kecil kok. Karena dia dengan sengaja menggunakan indikator utang dibagi GDP. Nah, kelihatan kecil. Ya kan, 30-an sekian persen dibandingin sama Jepang dengan Amerika. Tapi mereka lupa Jepang itu investasi di luar negerinya besar sekali, 32 triliun US dollar. Dari investasi luar negeri itu mereka dapat income dalam US dollar. Jadi utangnya sebetulnya, kalau kita ngomong utang kan yang paling penting kemampuan bayar. Nah, untuk negara, namanya kemampuan bayar itu adalah debt service ratio. Berapa cicilan pokok sama bunga dibagikan sama ekspor. Kalau di bawah 20% itu aman. Indonesia udah nyaris 40%. Udah bahaya. Nah, yang kedua, ya, untuk bayar bunganya baru aman kalau untuk bayar bunganya itu nggak minjem. Ya kayak rumah tangga lah, kalau buat bayar bunganya aja minjem, ya itu makin lama makin kelelep istilahnya gitu. Ya jadi sebetulnya kondisinya sudah sangat berbahaya. Nah, dampaknya sama rakyat apa? Dampaknya sama rakyat, satu, untuk supaya bisa bayar itu, pemerintah mesti nerbitin surat utang terus. Di luar sama di dalam negeri. Nah, supaya yang punya uang, bank sama lembaga keuangan mau beli surat utang pemerintah, satu, dijamin 100%, berapa puluh triliun pun. Kalau Bapak, Ibu
punya uang yang dijamin di bank hanya 2 miliar. Lebih dari itu banknya bangkrut, ya risiko Bapak gitu. Tapi kalau Bapak beli surat utang, berapa triliun pun dijamin sama negara 100%. Nah yang kedua diberikan yield atau bunga 6,5%. 2 kali lebih dari bunga deposito. Jadi yang punya uang, kalau dia taruh di deposito dapat paling 2%, 3%. Tapi dia beli, dia dapat 6,5%. Itulah yang menjelaskan kenapa lembaga pensiunan, bank, kalau ada uang dia rame-rame beli surat utang. Karena dijamin aman, dan yang kedua yieldnya lebih tinggi. Tapi akibatnya likuiditas di masyarakat disedot. Itu yang menjelaskan tahun lalu tingkat peningkatan kredit itu minus 3%. Artinya uang yang beredar itu disedot minus 3%. Berapa bulan terakhir sih memang naik 2-3%. Tapi itu menunjukkan rakyat itu bukan susah, bukan hanya karena COVID. Bukan karena hanya nggak ada kerjaan, nggak ada uang. Karena uang yang beredar disedot sama negara. Harusnya dalam kondisi normal, pertambahan kredit setiap tahun itu 15%. Ya, itu baru normal, jadi ada ekonomi berputar. Tapi kalau uang yang ada aja disedot, bagaimana ekonominya mau muter? Dampaknya apa? Dampaknya yang paling kena adalah golongan menengah. Golongan menengah di Indonesia kebanyakan pribumi, dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, cuman ditanya punya uang 25 juta mah kagak punya. Sehingga buat keperluan cashnya, dia mau nggak mau dia gadaikan lah, tanahnya dia gadaikan, mobilnya dia gadein, rumahnya dia gadein gitu. Makin lama golongan menengah ini makin terperangkap di dalam hutang, karena dia sehari-hari nggak punya uang cash. Tapi untuk golongan bawah, lebih cilaka lagi. Yang bawah mau minjem ke bank nggak bisa. Syaratnya banyak. Akhirnya minjem dari pinjaman online. Pinjol. Bunganya sebulan 50%. Rata-rata rakyat ini minjemnya cuma 3 juta, 2 juta. 2 bulan pinjaman yang 3 juta udah jadi 6 juta. Belum lagi penalti lain-lain. Ya kan? Itulah yang mengakibatkan yang bawah ini benar-benar semakin miskin. Terjadi proses pemiskinan struktural, mereka makin cepat miskinnya. Menengah itu tadi, mereka makin tergantung sama kredit. Nah, tetapi dalam beberapa bulan yang terakhir, beberapa sektor dalam ekonomi Indonesia mulai naik bangkit dengan cepat. Apa itu? Sektor batu bara. Harga batu bara tadinya 1 ton hanya $60, hari ini lebih dari $200, lebih dari 3 kalinya. Jadi siapa yang main di batu bara akan kaya dadakan. Nah, Jokowi ini salah satu pendukung utamanya taipan-taipan batu bara. Ya kan? Mereka ini lobby sama Jokowi dan dilaksanakan oleh Jokowi supaya royalti ekspor batu bara dinolin. Dulu kalau orang ekspor batu bara dia mesti bayar royalti. Dulu pemerintah negara dapat sekitar 20 triliun pada harganya $60. Kalau hari ini harga batu bara naik ke $200, harusnya pemerintah bisa terima setiap tahun 80 sampai 100 triliun. Tapi dihapusin sama Sri Mulyani 6 bulan yang lalu atas lobi raja-raja batu bara ini. Nah, seandainya itu tidak dihapuskan, negara punya tambahan 100 triliun, dia bisa mensubsidi agar tarif listrik rakyat kagak naik. Ya, ini udah rakyat susah, nggak ada kerjaan, likuiditas disedot,
malah listrik dinaikin, gas dinaikin, BPJS dinaikin. Sadis nih. Inilah harganya kalau milih pemimpin modalnya cuma pencitraan. Karena pemimpin pencitraan itu perlu biaya yang mahal untuk membeli partai, untuk membiayai biaya pencitraan, ya kan? Nah begitu kuasa, dia tunduk kepada bandarnya, dia kan cuma boneka doang. Bandarnya bilang hapuskan pajak ekspor, dia hapusin. Nah buat nutupinnya dinaikinlah harga-harga ini. Nah cara mereka naikin harga juga udah kayak copet. Zaman Pak Harto, zaman saya, kalau kita mau naikin harga BBM, gas, listrik, 3 bulan sebelumnya kita udah umumin. Supaya rakyat siap-siap. Oh tarif listrik mau naik, jadi saya mesti hemat apa, saya mesti kurangin apa. Tapi hari ini mereka lakukan, Bapak Ibu tiba-tiba uangnya di kantong berkurang pelan-pelan. Karena nggak ketahuan tiba-tiba tarif listrik udah naik aja. Ya kan biasa bayar pulsa 200.000 bisa 4 hari, ya sekarang mungkin cuma berapa hari gitu. Jadi dicolongnya pelan-pelan, dicopet pelan-pelan. Ini pemerintahan, ya mental copet ini. Ya kan? Dah, dia naikkan gas juga nggak kira-kira dan sebagainya. Kok tega-teganya dalam kondisi kayak gini malah mau naikin harga-harga dan sebagainya. Kelompok yang tadi udah bangkit karena harga internasionalnya naik, misalnya harga sawit naik 100% di luar negeri. Ya, harga batu bara naik 3 kali, harga mineral naik juga di atas 100%. Menjadi sangat-sangat kaya raya. Di luar yang korupsi nih birokrat. Ya, pengusaha yang dimasuk bidang. Nah, apa bedanya dengan zaman Pak Harto dan Orba? Di zaman Pak Harto, Orba, waktu itu yang lagi booming adalah industri minyak bumi dan gas. Tapi karena kontraktor asingnya maupun swastanya hanya jadi kontraktor, pemiliknya tetap negara, maka 85% dari keuntungan bersih masuk negara, kontraktornya hanya dapat 15%. Itulah pernah tahun 70-an akhir, 80-an, 85% dari penerimaan APBN dari oil and gas. Artinya oil and gas naik, pendapatan negara naik, itulah kenapa Pak Harto punya uang buat bikin SD Impres, buat pembangunan ini, buat puskesmas, dan lain-lain. Tapi hari-hari ini, Undang-Undang Dasar dengan sengaja dibelokkan sehingga kepemilikan di bidang batu bara, di bidang mineral macam-macam itu semua milik swasta. Itu bedanya. Jadi kalau hari ini batu bara naik 3 kali apa semacam, yang masuk ke negara malah kecil sekali. Itulah kenapa kita perlu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dalam kemerdekaan, bahwa semua kekayaan alam itu miliknya rakyat Indonesia, dikelola oleh negara, kontraktornya bisa swasta dengan cara bagi hasil seperti oil and gas. Kamu dapat 15%, ya kan? Tapi kamu nggak berhak menggadaikan, ini asetnya negara. 85% hasilnya masuk negara. Kalau kita lakukan itu, barang ini udah kagak jadi lagi, ya, kita yang ambil alih, maka kita akan kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45, sehingga semua sumber daya alam macam-macam dimiliki oleh rakyat, dikelola oleh negara, swasta hanya kontraktornya. Kalau itu yang terjadi, banyak masalah keuangan kita selesai. Ya, karena raja-raja ini kan kaya raya ratusan triliun, ya dapat dari beginian gitu loh. Yang sebetulnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu milik kita, milik rakyat kita. Jadi itu satu tujuan strategis agar supaya betul-betul kita laksanakan Undang-Undang Dasar 45
seluruh kekayaan alam itu milik rakyat, dikelola oleh negara. Kalau itu yang terjadi, maka harga mineral, harga batu bara naik, langsung APBN kita gede, sehingga juga ketergantungan sama utang berkurang. Nah, yang kedua, bisa diselesaikan masalah utang ini. Bisa banget. Karena saya selalu berpikir out of the box, di luar cara biasa untuk menyelesaikan masalah. Misalnya tahun 2000, saya Menko Equine, Menteri Keuangan Kuwait datang sama saya, Dr. Ramli tolong saya dong, karena utang Indonesia kan nggak selesai-selesai. Jadi setiap tahun saya mesti laporan ke Parlemen Kuwait, lapor tentang utang Indonesia, begini begitu. Saya mesti apalin nih ekonomi Indonesia. Kamu bisa nggak? Kamu bayar dulu semua utang saya, sehingga saya nggak ditanya-tanya lagi. Nanti saya kasih utang baru. Saya bilang saya setuju, dengan syarat bunganya harus lebih murah. Setuju dia. Itu kan nuker bunga, pinjaman bunga mahal dengan bunga murah. Berapa lama kemudian dia datang. Terima kasih banget, nggak usah ngapalin Indonesia lagi di Parlemen Kuwait. Dia bilang, Dr. Ramli, saya senang banget. I would like to give you a present. Saya pengen kasih kamu hadiah. What do you want? Saya bilang, saya gede di Bandung. Kalau saya pulang ke Bandung, lewat jalan tol, macet banget, bisa sampai ke daerah Dago sini. Bisa nggak kamu bikinin buat saya jembatan Pasopati layang? Yes, Dr. Ramli, we'll do it for you. Gratis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Pasopati, itu contoh bagaimana negosiasi out of the box. Saya kepengen banget otak kita ini nggak dilatih hanya otak kiri. Saya ini melatih selalu otak kiri, logika, rasional, macam-macam. Tapi itu nggak cukup. Kita mesti latih otak kanan kita, yaitu seni, keindahan, macam-macam, kreativitas. Saya bersyukur waktu di ITB saya pacaran, ya kan, sama mahasiswi arsitektur Kang Cece, yang jadi istri almarhum. Dia yang ngajarin saya ngelatih otak kanan, musik, seni, art, macam-macam, desain. Ya, dia yang memperkenalkan minimalis arsitektur di Indonesia, yang bikin Mega Kuningan. Nah, itu akibatnya kita jadi lebih balance, karena justru kekuatan orang Sunda adalah di otak kanan. Doyan seni, doyan kreatif, berani inovasi, ngambil sesuatu mode dimodifikasi, bukan nyontek 100%. Bandung kan terkenal sekali. Ya, kalau orang hanya pintar otaknya, dia cuma jadi tukang, jadi mekanik. Nah, saya kepengen, ya kan, nanti kita wajibkan sampai SMA bahasa daerah. Hari ini kan udah nggak ada wajib lagi, Pak. Padahal bahasa daerah kita kaya banget. Bahasa Sunda tuh harusnya wajib sampai SMA, ya kan? Yang kedua adalah kesenian, seni musik, seni lukis, ya kan? Agar anak-anak kita. Nah, kebanyakan kita nggak ngargain ini. Tadi guru-guru cerita sama saya, Pak, kita jadi guru honorer di dalam bidang musik, kesenian. 20 tahun honorer, Pak. Kejam banget, sadis banget. 20 tahun honorer. Padahal nggak ada artinya uangnya. Segitu. Ya, kenapa? 300.000. Nah, iya kan? Jadi kita benahinlah hal-hal begini. Nah, yang ketiga, waktu saya jadi Menko tahun 2000, Jerman itu kerjanya ngeritik Indonesia mulu. Dia bilang Indonesia pembakar hutan, rusak paru-paru dunia, menghancurkan lingkungan hidup. Akhirnya saya ajak makan siang Menteri Keuangan Jerman. Jangan gitulah. Kenapa kita nggak win-win? Dia bilang maksudnya Dr. Ramli, saya sediakan 300.000 hektar.
saya garansi ini untuk konservasi, nggak boleh dijadikan kebun sawit atau apa. Tapi kamu potong hutang kita 600 juta dolar dalam 5 tahap. Total itu 3 miliar dolar, kita sediakan 1,5 juta hektar. Setuju dia? Untuk pertama kalinya kita tukar itu, iya kan? 300.000 kita konservasi, dia potong hutang kita 600 juta dolar. Sayangnya pemerintah Gus Dur jatuh habis itu, nggak dilanjutkan. Nah hari ini soal lingkungan hidup itu isu nomor 1 di dunia. Mau Cina ke Eropa ke Amerika, yang mereka setuju hanya soal lingkungan hidup, soal lain mereka berantem lah antara mereka. Kita nanti, saya akan bicara sama si John Kerry, ya menterinya Amerika urusan lingkungan hidup, bicara sama Jerman, Kanada, Jepang. Aku sediakan 30 juta hektar hutan untuk kita konservasi. Kita bikin panitia internasional supaya jangan tiba-tiba dialihkan fungsi atau apa gitu. Tapi kami minta dipotong utang Indonesia 60 miliar dolar. Pasti bisa. Dan saya nggak ngedongeng because I've did that in the past. Jadi kalau kita lakukan itu, beban hutang kita itu akan berkurang dari teknik-teknik kayak tadi. Hutang mahal kita tukar, ya kita swap, kemudian kita swap hutang dengan alam, debt to nature swap, seperti yang kita lakukan itu, masalah hutang ini kita beresin dah. Yang ketiga, kita berlakukan Undang-Undang Dasar 45, semua tambang-tambang harus dikembalikan ke negara, harusnya dikembalikan ke negara, tahun-tahun ini harus dikembalikan. Tapi Taipan ini nyogok DPR, nyogok partai, supaya meloloskan Undang-Undang Mineral bersama Undang-Undang Omnibus Law. Sehingga mereka dapat perpanjangan kontrak 2 kali 10 tahun, 20 tahun. Nilai kontraknya itu ratusan miliar dolar. Mereka sogoklah partai, bisa sogok anggota DPR. Ya kan? Karena kalau enggak, mereka harus kembalikan ke negara dan terserah negara. Kita akan tetap kasih swasta 40%-nya, ya supaya kalau dikasih BUMN semua juga kacau. Maling di BUMN ini kadang-kadang lebih dahsyat, ya kan? Jadi kasih sama swasta supaya ngurusin 40%, 60% jadi milik negara. Itu tambahan pendapatan akan dahsyat. Nah, pemerintah hari ini nggak bakal mau lakukan itu karena dia boneka dari cukong-cukong. Itu aja.